Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'atun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah, karena takwa merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang selama ini memberikan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya aku akan menambahkannya. Khatib pada kesempatan yang berbahagia ini akan mengajak diri sendiri dan mengajak jamaah untuk senantiasa muhasabah, mengoreksi amalan-amalan yang telah kita lakukan, mengoreksi amalan apakah dia sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Karena Ibnul Qayyim berkata bahwa muhasabah itu sebelum dan sesudah melakukan amalan. Muhasabah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligode. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat terhadap amalan yang dia persiapkan untuk hari esok, untuk hari kiamat, yang dimana hari la yanfa'u malu wala banun, tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Oleh karena itu Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar tatkala manusia dikumpulkan, kemudian Allah datang untuk mengadili setiap hambanya. Maka kita perhatikan salat-salat yang kita lakukan selama ini, apakah dia sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, di mana Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jika salat kita sudah ikhlas, sudah mutaba'ah, sudah mengikuti tuntunan Rasulullah, maka tingkatkan lagi, yaitu tingkatkan lagi keikhlasannya, tingkatkan lagi khusyuknya. Karena ini merupakan sumber kebahagiaan seorang hamba tatkala dia salat dalam keadaan khusyuk. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin yang mana dia khusyuk dalam salatnya. Maka jadikanlah salat-salat Anda seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, arini bis shalah ya Bilal. Istirahatkan aku dengan salat wahai Bilal. Rasulullah merasa nikmat tatkala dia melaksanakan salat, bukan sebagai rutinitas atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadikanlah salat yang kita lakukan siang dan malam sebagai qurratu a'yun, penyejuk hati kita. Kita merasa lezat dan tenang ketika melaksanakan salat. Barulah dia mendapatkan pahala dan keutamaan dari salat tersebut. Apabila hal ini dia tidak raih, maka segeralah mengoreksi dan memperbaiki dan senantiasa belajar agar dia
mendapatkan pahala sholat tersebut. Maka koreksilah pula iman dan tauhid kita. Apakah sudah sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Karena iman merupakan asas fiddin, asas dalam agama kita, yang mana seseorang tidak akan diterima setiap amalan yang dia lakukan kecuali harus benar keimanan, kecuali harus benar tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan bagi setiap mereka yang melakukan amalan untuk mendasarinya dengan keimanan. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, sementara mereka mendasarinya dengan keimanan, maka kami akan berikan kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang setimpal kelak di akhirat. Jika kita selama ini tidak pernah merasakan manisnya iman, tak kala siang malam kita belajar, tapi biasa-biasa saja, tak ada rasa kelezatan mempelajari iman, mempelajari tauhid, maka curigailah keimanan Anda. Curigailah cara belajar Anda terhadap iman dan tauhid, karena iman itu memiliki kemanisan yang dapat dirasakan bagi setiap mukmin. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Al-Abbas, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Dzaka ta'mal iman, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Kata Rasulullah, orang-orang yang menjadikan Allah sebagai Rabb-Nya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai utusannya, maka mereka pasti akan merasakan manisnya iman. Apakah hal ini sudah ada pada diri kita? Kalau tidak ada, maka curigailah. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Asy-Syakur, yang pasti mensyukuri, memberikan ganjaran kepada hambanya yang mereka mempelajari agama ini, yang mereka beribadah kepadanya. Pasti Allah akan membalasnya dengan tumaknina dan kelezatan tak kala dia merasakan, tak kala dia mengamalkan atau mempelajari iman. Maka koreksilah pula manhaj kita. Apakah manhaj kita sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ataukah manhaj kita sesuai manhaj Khawarij, manhaj Mu'tazilah, Qadariyah dan yang lainnya? Koreksilah pula manhaj kita dalam menuntut ilmu, dalam hal memilih seorang guru yang kita jadikan panutan, yang kita jadikan sumber dalam pengambilan ilmu, yang kita bisa beribadah dengannya, yang kita bisa bermuamalah dengannya. Oleh karena itu ulama kita, ulama salaf, senantiasa berpesan agar setiap thalibul ilmu memperhatikan dari mana dia mengambil sumber ilmunya, dari siapa dia mengambil ilmu. Kata Muhammad bin Sirin, murid senior dari Anas bin Malik, beliau berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu yang kalian pelajari itu adalah agama, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Maka seseorang tidak boleh serampangan dalam mengambil, dalam mendengar ceramah seorang ustadz, mengambil ilmu darinya. Hendaknya dia tanyakan kepada ustadz tersebut, dari mana Anda belajar? Ilmu apa yang Anda sudah kuasai? Siapa yang merekomendasikan Anda menjadi seorang ustadz? Karena ini sangat penting. Ini adalah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil ilmu dari seorang guru. Tatkala Abdullah bin Abbas duduk-duduk di masjid Nabi SAW, kemudian Bushair ibnul Ka'ab al-Adawi datang membuat halaqah dan menyampaikan hadis Rasulullah. Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi seorang kibarut tabi'in, bahkan dia seorang muhadram, menyampaikan hadis. Akan tetapi Abdullah bin Abbas tidak menoleh dan tidak mendengar hadis darinya. Kemudian setelah menyampaikan hadis, Bushair ini datang ke Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa engkau tidak menoleh
dan tidak mendengar hadis yang aku sampaikan. Maka kata Abdullah bin Abbas, dulu di zaman Rasulullah, tak kala ada seorang menyampaikan hadis, tak kala Rasulullah menyampaikan hadis, maka kami pasang pendengaran, pasang penglihatan untuk mendengar hadis-hadis Rasulullah. Falamma rakiban nasu sa'ba wa dzalula lam na'khud minan nasi illa ma na'rifu. Kata Abdullah bin Abbas, tak kala manusia sudah tidak memperhatikan lagi guru-guru yang mereka ambil ilmunya, maka kami mengambil kaidah dalam mengambil ilmu dari seorang guru, yaitu apa? La na'khudhu minan nasi illa ma na'rifu. Kami tidak mengambil ilmu dari manusia kecuali yang kami kenal, kecuali yang kami tahu dia seorang ahlul ilmi, dia seorang yang pantas diambil ilmunya. Inilah manhaj sahabat. Tak kala menimba ilmu dari seseorang, dari seorang yang mengaku atau yang mengatasnamakan dirinya ahlul ilmi, maka sepantasnya ini kita jadikan manhaj fi akhdhil ilmi, dalam mengambil ilmu dari seseorang. Tak kala kita membuka medsos, ada seorang ustadz berceramah, maka kita perlu tanyakan, ustadz dari mana ini? Siapa yang merekomendasikan? Dan ilmu apa yang dia telah pelajari? Karena jika benar metode yang kita pakai ini, maka kita akan selamat. Kalau tidak, ustadz tersebut lambat atau cepat dia akan menyesatkan kita dari jalan salafus soleh, dari jalan ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, Imam Malik rahimahullah pernah memberikan pesan kepada murid-muridnya, la yu'khadul ilmu an arba'atin. Tidak boleh seorang penuntut ilmu mengambil ilmu dari 4 orang. Yang pertama, an safihin yu'lanu safaha wa in kana ara'an nasu. Tidak boleh mengambil dari orang yang bodoh, yang menampakkan kebodohannya, meskipun banyak manusia yang menimba ilmu, meskipun banyak manusia yang menghadiri majelis ilmunya, akan tetapi dia jahil tentang pembahasan yang dia bahas, jahil terhadap buku yang dia ajarkan, maka tidak sepantasnya lah penuntut ilmu menimba ilmu darinya. Kenapa? Karena dia akan mengajarkan kebodohan. Ini yang pertama. Yang kedua, wala ya'khudhu, dan tidak boleh juga diambil dari sahibu bid'atin, yaitu pelaku bid'ah, yad'u ila bid'atihi wa hawa, yang mana pelaku bid'ah ini menyeru kepada bid'ahnya dan hawa nafsunya. Betapa banyak ustadz-ustadz yang ada di media sosial menyuruhkan tentang bolehnya maulid, bolehnya tahlilan, bolehnya ikut demonstrasi dan yang lainnya, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, maka tidak pantas mengambil ilmu darinya, meskipun dia seorang profesor yang lainnya, akan tetapi dia adalah sahibul bid'ah. Kemudian yang ketiga, wa man yukadzibu fi hadisin nasi. Tidak boleh dia mengambil ilmu dari orang yang sering berdusta, meskipun dia tidak berdusta ketika menyampaikan ilmu, ketika dia menjelaskan tentang syariat. Apalagi seorang ustaz yang sering berdusta tentang perkara akhirat, tentang perkara hadis-hadis Rasulullah, maka tidak pantas lagi untuk diambil ilmu. Kemudian yang keempat, kata Imam Malik, sholihin abidin fadilin idza kana lam yanfat hadisah. Seorang yang soleh, abid rajin ibadah, memiliki keutamaan, tapi dia tidak memiliki ilmu, tidak paham hadis-hadis Rasulullah, maka orang ini tidak pantas diambil ilmunya, karena laisa min ahli ilmi, dia bukan dari kalangan ahli ilmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya pula kita mengoreksi muamalah kita kepada manusia. Kita adalah seorang makhluk sosial, hamba-hamba Allah yang harus bergaul dengan manusia. Ada tetangga, ada keluarga, ada sanak kerabat, ada saudara. Maka perhatikanlah muamalah kita kepada mereka. Apakah kita pernah menzaliminya, pernah mengambil haknya, atau pernah menyakiti dengan lisan, ataukah dengan perbuatan? Maka segeralah perbaiki, segeralah meminta kehalalan darinya sebelum datang
hari di mana tidak ada lihatnya untuk menebus kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan kepadanya, kecuali amal soleh yang kita lakukan dipindahkan kepadanya, atau keburukan dia dipindahkan kepada kita. Al-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah, kata Rasulullah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Maka orang tersebut yang tidak sempat meminta kehalalan, tidak sempat meminta maaf kepada orang yang pernah dia zaliminya, maka dia termasuk orang-orang yang iblis, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba harus memperhatikan antara hablum minallah wa hablum minan nas. Ketika dia sudah rajin beribadah, rajin ikut kajian, maka hablum minan nasnya pun dia harus perbaiki. Hubungannya kepada manusia juga harus dia perbaiki, sehingga hal inilah yang mengatakan dia bahagia hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Aku qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di akhir tahun 2021. Besok pergantian tahun, jika kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Karena tahun-tahun yang telah kita lewati itu tidak mungkin akan kembali lagi. Yang ada hanyalah penyesalan. Kenapa saya tidak bersungguh-sungguh? Maka jika diberikan kesempatan esok hari untuk hidup, maka perbanyaklah ibadah, perbanyaklah ketaatan. Karena itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan muhasabah nafs, menghisab diri, mengoreksi amalan-amalan, maka kita akan mendapatkan beberapa keutamaan. Keutamaan yang pertama akan memudahkan hisab kita kelak pada hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala menghisab kita semua, maka ini akan mudah bagi kita. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah menghisab, sudah mengoreksi amalan-amalan kita. Keutamaan yang kedua, seorang yang rajin muhasabah, dia akan terus berada di rel ketaatan, dia terus berada di atas petunjuk, dan dia tidak tertipu dengan amalan-amalan kebajikan yang dia lakukan. Dia senantiasa merasa kurang dalam hal ibadah. Kenapa demikian? Karena dia tahu bahwa sholat yang selama ini saya kerjakan, puasa, sedekah, umrah dan yang lainnya, dia tidak bisa meyakinkan dirinya bahwa ada salah satu dari ibadah yang dia kerjakan itu diterima olehnya. Seandainya dia tahu ada sholatnya atau ibadahnya diterima, maka kalau mauta hendaknya dia berangan untuk mati. Kenapa demikian? Karena orang yang diterima amalan solehnya adalah mereka yang muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana